Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok L akan menjelaskan tentang amitosis dan mitosis. Sebelum itu kami kenalin dulu ya kelompok kami. Saya dari depan di Samosir. Nama saya Farisa, nama saya Maria Indonesia, nama saya Dina. Nama saya Dimas Susu. Amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap yang teratur, yaitu proses metafase, anafase, sama telofase. Septum merupakan dinding sel baru yang membatasi terbentuknya sel-sel yang terbelah. Sedangkan DNA terpisah, untuk mengetahui cara pemisahan DNA yang berbeda setelah DNA terpisah, maka akan menimbulkan pemecahan dinding bakteri secara fiksi dan kimiawi. Terpisah menjadi dua. Lalu bagaimana sel bisa membelah diri? Ahli biologi membedakan proses pembelahan diri menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, sama meiosis. DNA adalah proses pengadaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Agregasi adalah pergerakan RNA polimerase di sepanjang unitarian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA tipe. Oke, selanjutnya ada dinding sel. Adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Di mana pembelahan sel terjadi? Pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Profase adalah memasuki profase kromatin mengalami kondeksasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Setiap kromosom terdiri atas dua kromatin yang dihubungkan oleh sebuah sentrometer. Nukleus dan membran inti menghilang, akhirnya profase terbentuk spindle. Metafase sering disebut meta atau tengah, fase atau tahap. Umumnya metafase adalah salah satu fase yang ada di tengah dalam pembelahan mitosis. Ciri-ciri metafase dapat terjadi setelah fase profase dalam pembelahan mitosis selesai. Anafase, kedua kromatin memisahkan diri dari masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindle yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi dua bagian. Oke, berikutnya ada telofase. Jadi telofase adalah tahap akhir dari siklus sel yang terdiri dari dua tahap, yaitu telofase 1 dan telofase 2. Nah, jadi pada tahap ini suatu kromosom yang telah berpisah selama anafase, ia akan bergerak ke ujung sel dan membentuk dua inti sel baru, dan selain itu juga membran inti juga akan terbentuk kembali di sekitar suatu kromosom baru yang terbentuk. Oke. Dari kelompok kami, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.